Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Ensa Sudirman, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, kelas B, Prodi Sarjana Terapan, Poltekkes Kemenkes Makassar. Di sini, saya akan menjelaskan tentang bakteri Pseudomonas. Pseudomonas merupakan bakteri hidrokarbonaklastik yang mampu mendegradasi berbagai jenis hidrokarbon. Keberhasilan penggunaan bakteri Pseudomonas dalam upaya bioremediasi lingkungan akibat pencernaan hidrokarbon membutuhkan pemahaman tentang mekanisme interaksi antara bakteri Pseudomonas dengan senyawa hidrokarbon. Jenis-jenis Pseudomonas: Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas seriae, Pseudomonas tutresi, dan lain-lain. Morfologi: batang pendek, lurus atau bengkok, gram negatif, ukuran 0,5 sampai 1,0 kali 3,0 sampai 4,0 mikrometer, bergerak aktif, flagel polar, amfitrix 1 atau 2 sampai 3 flagel, tidak berspora, tidak berkapsul. Struktur dinding sel enterobakteri, fili perlekatan pada permukaan sel dan resistensi terhadap fagositosis. Sifat Pseudomonas: bakteri Pseudomonas sendiri memiliki karakteristik seperti gram negatif berbentuk batang atau kokus, aerob obligat, motil mempunyai flagel polar. Bakteri ini oksidas positif, katalisis positif, non-fermenter atau tumbuh dengan baik pada suhu 4 derajat Celcius atau di bawah 43 derajat Celcius. Sifat biakan: tumbuh secara obligat aerob pada pembenihan gizi sederhana pada suhu 37 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Suhu optimum untuk pertumbuhan Pseudomonas adalah 42 derajat Celcius. Kuman ini mudah tumbuh pada berbagai media pembiakan karena kebutuhan nutrisinya sangat sederhana. Bentuk koloni bulat, tapi tidak rata, transparan, tidak memperlihatkan warna hijau ada, atau berperan dalam infeksi campuran. Kuman ini menyebabkan infeksi luka, termasuk luka bakar, membentuk nanah yang berwarna biru hijau, meningitis bila dimasukkan dengan fungsi lumbal, dan infeksi saluran air kemih bila dimasukkan oleh kateter dan alat-alat dalam larutan. Daya tahan: suka resisten terhadap disinfektan kuman lain, suka lembab seperti peralatan pernafasan, air dingin, bedpan, lantai, kamar mandi, tempat air, dan lain-lain. Antibiotika tidak efektif, pernah diisolasi dari NH4 dan sabun heksaklorofen. Disinfektan efektif seperti fenol dan beta-gliraldehyid. Air mendidih dapat membunuh kuman. Struktur antigen dan genetik: antigen O dan AGH, penggolongan strain AGO, bakteriofaga dan piyosin, melengkapi sifat-sifat strain. Lapisan lendir: sifat imunogenik, peran proteksi terhadap fagositosis, imunisasi aktif dan pasif terhadap lendir, mencegah efek letal dari toksin dan kuman-kuman hidup pada tikus, pemindahan gen antara strain, konjungsi dan transduksi, resistensi terhadap karbenisilin. Faktor virulensi: piocyanin adalah faktor virulensi dari bakteri yang telah diketahui menyebabkan kematian pada C. elegans oleh stres oksidatif. Namun, asam salisilat dapat menghambat produksi piocyanin. Patogenesis: Pseudomonas menjadi patogenik hanya jika berada pada tempat dengan daya tahan tidak normal, misalnya di selaput lendir dan kulit yang rusak akibat kerusakan jaringan. Bakteri menempel dan menyerang selaput lendir dan kulit, menyebar dari tempat tersebut dan berakibat penyakit sistemik. Antitoksin A ditemukan dalam beberapa serum manusia, termasuk serum penderita yang telah sembuh dari infeksi yang berat. Lipopolik
sakarida mempunyai peran sebagai penyebab timbulnya demam, shock, oliguria, dan leukositosis. Manifestasi klinis. Pseudomonas menimbulkan infeksi pada luka dan luka bakar, terutama dengan nanah hijau kebiruan, disebabkan pigmen phyocyanin. Meningitis terjadi apabila masuk lewat fungsi tumbal dan infeksi saluran kemih apabila masuk bersama kateter dan peralatan lain atau dalam larutan untuk irigasi. Diagnosis laboratorium. Spesimen dari luka kulit, nanah, darah, cairan, spiral, sputum, dan bagian lain diambil sesuai tempat infeksi. Hapusan. Batang gram negatif sering dilihat dari hapusan. Tidak ada karakteristik morfologi spesifik yang membedakan Pseudomonas dari enterik atau batang gram negatif lain. Biakan spesimen ditanam pada lempeng agar darah dan media diferensial yang biasanya digunakan untuk membiakkan bakteri batang gram negatif enterik. Medium pertumbuhan di laboratorium. Spesimen ditanam pada lempeng agar darah dan media diferensial yang biasanya digunakan untuk membiakkan bakteri batang gram negatif enterik. Pseudomonas dapat tumbuh pada berbagai media karena kebutuhan nutrisinya sangat sederhana, dan Pseudomonas tumbuh cepat pada sebagian besar media tersebut, tetapi mungkin tumbuh lebih pelan dibandingkan enterik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.